Capaian penerimaan Bea Cukai Manado selama tahun 2023 mencapai 34.589.708.000, lebih dari 34 miliar rupiah atau sebesar 99,15% dari target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan untuk Bea Cukai Manado pada tahun 2023 adalah sebesar 34,8 miliar lebih, naik secara signifikan yaitu 73% dibanding target tahun 2022 yang berjumlah 20 miliar. Total penerimaan selama tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 22,82% dibanding penerimaan pada tahun 2022. Adapun rincian penerimaan Bea Cukai Manado terdiri dari penerimaan pabean dengan jumlah 1.153.675.000 yang diperoleh dari bea masuk, barang impor umum, dan barang bawaan penumpang, serta denda administrasi pabean. Penerimaan cukai dengan jumlah 33.436.033.000 yang diperoleh dari cukai MMEA, denda administrasi cukai, dan pendapatan cukai lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan ekspor selama tahun 2023, Bea Cukai Manado sudah menangani sebanyak 2.813 dokumen pemberitahuan ekspor barang. Dibandingkan dengan kegiatan ekspor pada tahun 2022, jumlah dokumen PEB yang ditangani sejumlah 2.732. Terlihat adanya kenaikan jumlah dokumen pemberitahuan ekspor barang sebesar 2,96% apabila dibandingkan PEB antara tahun 2023 dengan tahun 2022. Tren komoditi ekspor melalui Bandara Samratulangi Manado didominasi oleh produk perikanan seperti ikan tuna segar, beku, dan kepiting, serta terdapat produk pertanian, rempah-rempah, tanaman hias, dan mutiara. Untuk komoditas ekspor non-bandara meliputi semen, kopra, dan olahannya, serta hasil tembakau berupa rokok. Selama tahun 2023, ekspor yang melalui Bea Cukai Manado menghasilkan devisa sebesar 168.751.422 US dollar. Dibandingkan dengan data pada tahun 2022, Bea Cukai Manado menghasilkan devisa sebesar 214.686.362 US dollar. Adapun penurunan jumlah devisa dikarenakan terdapat penurunan ekspor komoditas semen dan hasil tembakau. Penindakan: sebagai kantor pengawasan, Bea Cukai Manado juga melakukan kegiatan penindakan dan pengawasan terhadap adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Selama tahun 2023 terlaksana penindakan di bidang cukai sebanyak 22 penindakan terhadap minuman mengandung etil alkohol dengan jumlah barang 64.826 liter. Selain itu juga terlaksana 42 penindakan terhadap hasil tembakau dengan jumlah barang 577.436 batang. Selain di bidang cukai, dilakukan penindakan di bidang kepabeanan, yaitu 65 penindakan terhadap barang larangan dan pembatasan atau lartas, dan 3 penindakan terhadap narkotika, psikotropika, dan prekursor. Total nilai barang dari semua penindakan tersebut adalah Rp5.261.939.000 dengan total kerugian negara yang diselamatkan sebesar Rp611.346.140. Kami akan memberikan highlight atau gambaran capaian kinerja pengawasan penerimaan dari Kantor Bea dan Cukai Kementerian Provinsi Manado di tahun 2023. Pertama mungkin saya akan menjabarkan terkait dengan target penerimaan, di mana di tahun 2023 kami diberi target atau dibebankan target penerimaan untuk kita capai itu sebesar 34.885.523 rupiah. Target ini secara signifikan dia mengalami kenaikan dari target tahun sebelumnya, tahun 2022 sekitar 73%. Dari target yang dibebankan ini dari effort dan kinerja yang luar biasa, teman-teman Bea Cukai Manado bisa mencapai realisasi 34.589.708 rupiah dari target yang dibebankan. Artinya capaian kita di tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, capaiannya 99,15%. Pencapaian atau realisasi ini didapat dari penerimaan pabean maupun dari penerimaan cukai. Penerimaan pabean sebesar Rp1.153.675.000 terdiri dari impor umum, impor barang bawaan penumpang, dan sanksi administrasi. Begitupun penerimaan dari sektor cukai itu
barang kena cukai yang kita mampu untuk menarik penerimaan dari sektor cukai, yaitu dari minuman mengandung etil alkohol maupun dari hasil tembakau. Itu sebesar 33.436.033.000 rupiah. Itu terkait dengan kinerja penerimaan keberhasilan yang didapat oleh teman-teman Bea Cukai Manado. Sementara dari kinerja pengawasan ini juga soft effort yang luar biasa. Teman-teman dari bagian penindakan ini berhasil melakukan penindakan terhadap berbagai barang yang terkait dengan masalah lartas, masalah MMA maupun BKCHT. Khusus untuk MMA atau untuk cukai itu ada 22 berkas SPP yang teman-teman lakukan, di mana dari MMA minuman mengandung etil alkohol ini berhasil ditegah sebanyak 64.826 liter. Itu dari miras yang ditegah oleh teman-teman bagian pengawasan. Terkait dengan BKCHT itu ada 42 penindakan, di mana dari hasil BKC itu ketika dikompilasi atau dikalkulasikan itu sebanyak 577.436 batang dari rokok BKCHT yang ditegah. Terkait dengan penindakan lainnya, ini terkait dengan barang lartas, di mana teman-teman ini melakukan pengawasan di daerah bandara. Itu ada barang bawaan penumpang yang terkait dengan lartas yang ditegah itu ada 65 penindakan, tetapi juga ada penindakan terkait dengan NPP ada 3 penindakan. Total dari keseluruhan penindakan yang dilakukan itu total kerugian negara yang dicapai itu terkait dari sektor cukainya itu kurang lebih kerugian negara yang diselamatkan itu ada 611.346.140.000 rupiah. Sementara dari total keseluruhan nilai penindakan itu ada 5.261.939.000 rupiah. Mungkin ini menjadi prestasi yang luar biasa di tahun 2023. Tentunya di tahun yang baru ini ada banyak tantangan dan kinerja yang memang harus kita tetap melakukan pengawasan dan penindakan, atau melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap barang-barang yang beredar di Kota Manado, dan komitmen kami selalu untuk terus mengawal, menjaga dan melindungi masyarakat dari ekses negatif maupun dari ancaman-ancaman yang mengganggu ketertiban, ketentraman di wilayah Kota Manado. Demikian. Pak, untuk pengawasan di awal tahun seperti apa? Apakah sudah mulai ada ditemukan yang ilegal atau seperti apa di awal tahun ini 2024? Sementara di tahun 2024 ini teman-teman dari bagian penindakan ini terus melanjutkan ya pengawasan program-program yang di tahun yang lalu, yang ini terus melakukan peningkatan, terus kita terus melakukan evaluasi dan kita melakukan perbaikan kira-kira apa yang perlu kita tingkatkan untuk melakukan penindakan, sehingga di tahun ini kita mempunyai komitmen untuk terus memberikan yang terbaik untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tetapi juga melindungi masyarakat di Kota Manado. Dalam menyikapi adanya pertumbuhan jumlah tempat penjualan eceran di wilayah pengawasan, Bea Cukai Manado melakukan upaya berupa sosialisasi kepada para pengusaha agar menjalankan usahanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Selain itu, Bea Cukai Manado melakukan patroli dalam rangka pengawasan pabrik secara rutin. Selanjutnya hasil dari patroli akan dikembangkan menjadi database NPP BKC TPE untuk melakukan pemetaan terhadap pabrik dan TPE. Tim Liputan News MM TV melaporkan.